Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Toujours vous allez bien. Halo, apa kabar semuanya? Saya harapkan kalian semua selalu sehat ya. Baik, selamat bertemu kembali di Bahasa Prancis 2 di semester Gasal 2020-2021. Di pertemuan pertama kita ini nanti kita akan membahas mengenai introduction, pendahuluan. Kita akan berbicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kuliah Bahasa Prancis 2 kita ini. Oke, di pertemuan pertama kita akan berbicara mengenai hal-hal berikut. Yang pertama kita akan bicara mengenai silabus dan kontrak perkuliahan, kemudian mengenai teknis pelaksanaan perkuliahan, kemudian yang berikutnya adalah keikutsertaan kuliah atau presensi kalian, kemudian mengenai tugas dan keaktifan, dan yang terakhir adalah kita nanti akan membahas mengenai bagaimana bentuk ujian tengah dan akhir semester kita. Oke, untuk kontrak perkuliahan berikut ini adalah kontrak perkuliahan kita. Kuliah Bahasa Prancis 2 mempunyai prasyarat adalah Bahasa Prancis 1. Jadi kemarin Bahasa Prancis 1 harus lulus minimal D, baru nanti kalian bisa mengikuti Bahasa Prancis 2 ini. Kemudian sebagaimana perkuliahan di semester ini, maka perkuliahan Bahasa Prancis 2 juga akan dilakukan dengan dual mode. Kemudian di dual mode ini nanti akan ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam perkuliahan. Yang pertama adalah tatap muka di dalam kelas, kemudian live streaming dalam video conference Zoom, dan yang terakhir adalah melalui video pembelajaran di YouTube. Nah, selain itu nanti kita juga akan menggunakan LMS atau Learning Management System. Yang kita gunakan bukan lagi Schoology, tapi kita menggunakan Google Classroom. Dan metode atau cara yang saya gunakan untuk Bahasa Prancis 2 ini adalah blended learning. Jadi artinya nanti saya akan memberikan video pembelajaran dulu, apa yang akan kita lakukan atau yang akan kita pelajari. Kemudian nanti teman-teman silahkan mengikuti, mempelajari video tersebut. Kemudian setelah itu nanti di dalam kelas kita akan lebih banyak diskusi. Dalam artian adalah saya akan menjelaskan hal-hal yang belum dimengerti. Karena memang dalam pembelajaran dual mode ini, dalam kontrak perkuliahan ataupun sesuai dengan teknisnya, pertemuan di dalam kelas adalah maksimum 40 menit. Jadi saya tidak mungkin secara detail menerangkan di dalam kelas. Jadi harapannya ada kerjasama juga antara kalian, bahwa belajar mandiri ataupun belajar sendiri akan juga kita lakukan. Jadi intinya di dalam blended learning ini, kalau di dalam kelas itu biasanya dalam satu SKS kita bertemu sebanyak 50 menit. Kemudian kalau di 2 SKS berarti 100 menit, dan sekarang ini kita hanya bertemu sebanyak 40 menit. Maka 60 menit yang tersisa adalah digunakan untuk tugas terstruktur atau mandiri. Jadi bisa kita lakukan dengan mempelajari video yang sudah saya upload, atau dengan menambah pemahaman melalui sumber-sumber lain, ataupun juga termasuk juga nanti saya akan memberikan kayak semacam evaluasi pemahaman dari materi setiap minggu yang saya berikan. Nah, untuk penggunaan Google Classroom ini saya nanti akan bagi menjadi 2 untuk yang S1 dan D3. Kalau materinya sama tentu saja ya, S1 dan D3. Perbedaannya hanya pada teknis atau pengaturan keaktifan dan juga pengumpulan tugas saja. Jadi saya bagi berdasarkan kelas kalian D3 dan S1. Nah, silabusnya, jadi yang dimaksud dengan mata kuliah Bahasa Prancis 2, Bahasa Prancis 2 merupakan lanjutan dari Bahasa Prancis 1 yang di semester kemarin. Ini merupakan Bahasa Prancis 2 merupakan mata kuliah wajib bagi S1 dan D3. Di dalam mata kuliah ini nanti mahasiswa akan diberikan dasar-dasar bahasa Prancis dengan baik, sehingga mampu menyatakan informasi tentang makanan, aktivitas jual beli, aktivitas yang berhubungan dengan kebiasaan, menyatakan suka, menyatakan harapan,
Kemudian aktivitas-aktivitas tadi akan kita tambahkan dengan orientasi tempat, waktu, kemudian jadwal kegiatan secara sederhana dan benar. Diharapkan nanti bisa digunakan dalam percakapan atau konteks yang lebih luas, yaitu konteks reservasi atau mendeskripsikan suatu tempat. Nah, untuk memenuhi deskripsi tadi, maka standar kompetensi yang ingin kita capai di semester ini adalah saya bagi menjadi 7 standar kompetensi kecil ya. Yang pertama adalah mampu menyatakan informasi yang berhubungan dengan makanan, mampu menyatakan aktivitas jual beli, mampu menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan kebiasaan, baik kebiasaan yang terstruktur ataupun kebiasaan yang tidak struktur atau saya sebut sebagai kebiasaan sehari-hari, mampu menyatakan sebuah kesukaan ataupun harapan, mampu menyatakan informasi diri ke ataupun untuk orang lain dalam sebuah reservasi, baik itu hotel ataupun nanti juga restoran, dan mampu memperkenalkan atau mendeskripsikan sebuah tempat ataupun sesuatu. Nah, untuk mencapai standar kompetensi ini, sebetulnya kita membagi dalam 2 bentuk referensi. Yang pertama adalah bonjour et bienvenue, kemudian yang kedua kalau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai English for Special Purposes. Tetapi karena kondisi saat ini kita belum bisa secara maksimal menggunakan tatap muka, sehingga saya juga bisa menggide, menggait kalian dengan full di dalam kelas, maka nanti ada beberapa pokok bahasan yang saya berikan dalam bentuk modul. Jadi untuk yang bonjour et bienvenue kita gunakan menurut buku yang kita punya, yaitu dari unite 6, unite 7 dan unite 8. Sedangkan nanti pada saat kita membahas mengenai loisir, ritme de vie, kemudian coordonnées, dan juga mengenai décrire, maka nanti saya akan memberikan modul tambahan yang saya kompilasi dari beberapa sumber yang sesuai dengan kompetensi yang ingin kita capai. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan, maka referensi yang kita gunakan masih tetap bonjour et bienvenue, kemudian buku konjugasi, kemudian kamus, kemudian modul yang nanti akan saya berikan menyusul, dan yang terakhir adalah video pembelajaran di YouTube. Nah, video pembelajaran di YouTube ini nanti bisa berbentuk 2. Jadi yang pertama adalah video pembelajaran yang saya buat untuk materi-materi yang saya pakai, ataupun juga teman-teman bisa mencari video pembelajaran bahasa Perancis yang lain yang mendukung sesuai dengan materi yang kita bahas di dalam kelas. Nah, untuk penilaian tugas akhir atau penilaian akhir mata kuliah ini merupakan hasil kumulatif dari keaktifan, keterlibatan di dalam kelas, penyelesaian tugas UTS dan UAS. Nah, yang kita maksudkan dengan komponen keaktifan atau keterlibatan kelas adalah yang pertama kehadiran. Seperti tadi di awal saya sebutkan, untuk kehadiran karena memang ini dual mode, jadi saya anggap semuanya kalian hadir di dalam kelas dengan memilih salah satu sistem keaktifan di dalam kelas, keaktifan partisipasi kelas, baik itu kehadiran di kampus ataupun menggunakan YouTube ataupun menggunakan Zoom. Itu saya anggap kalian semuanya 100% mengikutinya. Nah, ditambah nanti adalah tugas yang saya berikan per minggu sebagai evaluasi untuk pemahaman capaian pembelajaran per minggu. Dan keaktifan evaluasi ini nanti wajib Anda kumpulkan sama dengan durasi pada saat Anda ingin mengikuti atau presensi perkuliahan, yaitu H+2. Jadi kalau kelas kita misalnya hari Selasa, maka nanti akan saya tutup presensi dan juga tugas keaktifan per minggu tersebut di hari Kamis. Itu untuk evaluasi pada saat saya ingin melihat pencapaian atau pemahaman Anda di materi per minggu. Sedangkan tugas-tugas yang lain nanti akan terjadwal
yang bisa dikatakan nanti sesuai dengan topik yang kita bicarakan. Baik saya nanti menggunakan buku ataupun tugas-tugas yang lain yang nanti deadline akan ditentukan belakangan. Kemudian untuk ujian tengah semester, seperti yang tadi kalian lihat di dalam pembagian pokok bahasan, nanti tengah semester akan saya bahas sampai dengan buku Bonjour et Bienvenue. Kemudian nanti berikutnya akan menggunakan modul. Kemudian nilai tugas akhir akan kita bahas nanti di akhir pembahasan kita hari ini ya. Nah, berikutnya untuk nilai kosong sama seperti semester-semester berikutnya, bahwa apabila Anda mendapatkan nilai kosong atau nilai K di dalam mata kuliah bahasa Prancis, belum tentu Anda tidak mempunyai nilai. Jadi mungkin ada komponen penilaian yang tidak terpenuhi, sehingga saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk memperbaikinya. Jadi tolong, karena ini semester gasal, ke semester genap itu libur tidak terlalu panjang, tidak seperti waktu semester kemarin. Jadi silakan mengecek dan juga segera menghubungi saya apabila Anda mendapatkan nilai K. Kemudian seperti juga ketentuan di buku kalender buku panduan akademik, maka kehadiran kurang dari 75% nanti mahasiswa dilihat dari kemampuannya dan egalitas dari teman-temannya, maka nilai maksimal yang saya berikan C. Walaupun ini nanti kalau memang Anda bisa membuktikan, nanti bisa kita lihat setelahnya ya. Kemudian untuk prosentase penilaian, karena seperti tadi kehadiran saya anggap 100% Anda hadir, maka nilai kehadiran saya bagi ke tugas dan keaktifan plus ujian akhir. Jadi nanti ujian akhir berbobot 35, tugas keaktifan juga 35, sedangkan UTS berbobot 30. Baik, ini semoga bisa disepakati karena ini berlaku juga untuk S1 dan D3. Nah, capaian pembelajaran seperti yang tadi saya sampaikan, ada 7 capaian pembelajaran itu. Kalau saya rangkum itu sebetulnya ada 3 hal ini. Jadi yang pertama adalah kita berbicara mengenai hal-hal spesifik yang berhubungan sama makanan. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang berhubungan dengan deskripsi tempat. Kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan reservasi. Nah, capaian pembelajaran tadi nanti akan kita gabungkan, kita coba untuk mengelaborasinya. Kemudian 3 hal poin inilah yang nanti akan kita pakai untuk UAS kita di akhir semester nanti. Nah, bentuknya seperti apa? Nanti akan saya bahas setelah meet, nanti kira-kira biar Anda sudah mempunyai bayangan kira-kira nanti ujian akhir semesternya seperti apa gitu. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Jika ada yang belum jelas mengenai kontrak perkuliahan dan silabus kita serta tata cara teknis pelaksanaan, nanti kita bisa diskusi ataupun ada sampaikan di Google Classroom. Untuk komunikasi ataupun forum diskusi di dalam kelas, saya menawarkan kepada kalian semua, kita lanjutkan dengan menggunakan WA Group. Kemudian nanti saya juga akan tawarkan kepada Anda, apabila kalian tidak merasa keberatan atau kesulitan, kita bisa menggunakan aplikasi lain. Nanti akan saya bicarakan di kesempatan berikutnya. Saya berikan contoh dulu biar Anda mempunyai bayangan. Tetapi apabila nanti Anda merasa bahwa forum diskusi yang sinkronis sudah tercukupi dengan WA Group, maka WA Group seperti semester kemarin akan tetap saya pertahankan. Kemudian kita akan menggunakan untuk komunikasi di dalam kelas berhubungan dengan bahasa Prancis 2 ini. Baik, itu yang perlu saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Kita harap semoga semuanya berjalan dengan lancar semester ini, semuanya sehat, dan semuanya bisa sesuai dengan target yang kita tentukan. Bon, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir.